Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa syukur pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu
ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas hidup kami. Lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar, biarlah kami semakin menyadari apa yang Engkau kehendaki ya Allah. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami. Berikanlah kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Allah, dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan hamba. Pakailah hidup hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal yang keempat. Kita baca satu ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini, ketika Tuhan Yesus hidup di dalam keadaan yang sama seperti manusia, ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, perkataan ini sama seperti sebuah komitmen kehidupan. Di dalam keadaannya sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hanya memilih hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja, dan tidak ada yang lain. Artinya tidak ada sesuatu keinginan di luar daripada hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Komitmen kehidupan seperti ini, saudaraku, yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita juga memiliki komitmen yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau kita berkata kita ini orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, seharusnya sama seperti Kristus. Jadi mari kita periksa hati kita. Hatinya yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu hanya terisi dengan satu keinginan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa di sorga, tidak ada yang lain. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Karena kalau harus jujur, bejana hati kita sudah terlanjur kita isi dengan berbagai keinginan-keinginan diri. Dan itu semua merupakan keinginan-keinginan yang ingin kita nikmati di dunia ini. Tanpa kita sadari, saudaraku, kalau kita memiliki keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu artinya cara hidup kita melukai hati Bapa. Perhatikan itu, saudaraku. Cara hidup seperti itu melukai hati Bapa di sorga. Itulah kenapa kita harus serius memeriksa kehidupan kita. Kita tidak boleh menganggap bahwa cara hidup yang demikian wajar karena kita masih hidup di dunia ini. Tidak boleh.
Kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, kita tahu firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus, itu artinya tidak boleh ada yang lain. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah Bapa di sorga itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini kita periksa hidup kita, dan ternyata bejana hati kita itu masih dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan diri untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini, hal itu sama dengan kita melukai hati Allah Bapa di sorga. Coba perhatikan hidup kita. Kita berkata kita orang percaya, kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan. Lalu ketika kita berada di gereja, seringkali yang kita nyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kita berdusta, saudaraku, di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan, kita katakan mau menyenangkan Tuhan, itu kerinduan hati kita. Tetapi kenyataannya yang memenuhi bejana hati kita itu adalah keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita jujur memeriksa hidup kita. Ya, kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8, lalu kita membaca dari ayat 19, dikatakan begini, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Mari kita lihat ayat 20, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata, jika engkau mau mengikut aku, ikutlah cara hidupku. Jika engkau mau mengikut aku, engkau harus rela menderita bersama-sama dengan aku. Jika engkau mau mengikut aku, engkau harus rela melepaskan segala milikmu. Saudara, perhatikan itu. Mari kita tanyakan ini pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita hidup sama seperti Kristus? Apakah kita rela menderita bersama-sama dengan Kristus? Apakah kita rela melepaskan segala milik kita demi mengikut Kristus? Sebab kalau kita tidak bersedia, Tuhan tidak memaksa. Tetapi kita tidak layak bagi Tuhan. Perhatikan itu, kita tidak dapat menjadi murid Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita masih terikat dengan segala sesuatu, kita tidak mau melepaskan diri dari segala kesenangan hidup yang ingin kita miliki, kita tidak bisa mengikut Tuhan. Karena kita tidak bisa diajar. Tuhan mau mengajar kita, membentuk kita, tetapi kita tidak boleh terikat dengan apapun. Di dalam Lukas pasal yang ke-9, kalau kita membaca ayat 23, firman Tuhan katakan begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Perhatikan, memikul salibnya setiap hari. Artinya setiap hari kita harus belajar mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun itu sulit, saudaraku, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Karena firman Tuhan katakan kalau kita berada di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada pilihan lain. Tetapi percayalah, kalau kita mau benar-benar memiliki komitmen hidup sama seperti Kristus, itu artinya kita sedang hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Kenapa kita harus menyangkal diri? Hidup di dalam penyangkalan diri dari hari lepas hari, itu menunjukkan bahwa
Kita mau menjaga perasaan Allah Bapa di sorga. Kita tidak mau melukai hati Allah Bapa di sorga. Dan kita hanya memiliki satu kerinduan. Sebagaimana Kristus hidup menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Kita mau hidup menyukakan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Supaya pada akhirnya, suatu saat nanti, ketika kita berada di hadapan Allah, kita bisa mendengar Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan ini saudaraku, yang dikatakan oleh Allah Bapa di sorga kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, seharusnya kita memiliki komitmen yang sama seperti Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa seperti itu? Sebagaimana Bapa di sorga mengutus yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita harus sadar, ketika kita berada di dalam Kristus, kita juga diutus oleh Kristus, supaya kehidupan kita memuliakan Allah Bapa di sorga. Jika kita tidak bersedia, maka dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Tidak berkenan kepada Allah berarti akan terbuang dari hadapan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami mau memiliki komitmen yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari-hari hidup kami. Ya Bapa, Engkau saja yang akan menolong kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami pada akhirnya boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga ketika waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih yang Maha Mulia. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.